Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Farudin dari Offering PJKRE FIKUM Universitas Negeri Malang. NIM saya 230611605 348. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang aset, penilaian, dan rubrik penilaian yang ada pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini ada tabel aset based thinking yang saya amati di SD Bulukerto 1 Batu, Malang. Di sini saya sudah observasi terhadap SD Bulukerto 1, di mana aset yang ada dalam SD tersebut yang pertama yaitu guru, siswa, dan tidak dapat menggunakan HP atau tidak bisa menggunakan HP pada saat pembelajaran. Yang selanjutnya lapangan, orang tua, LKS, lembar kerja siswa, atau LKPD, lembar kerja peserta didik, dan modifikasi, selanjutnya net, shuttlecock, dan raket. Di sini saya membahas tentang pukulan lob pada permainan bulu tangkis. Untuk prosedur penilaian, ini guru mendapat aset yaitu lapangan, net, shuttlecock, raket, LKS atau LKPD, dan siswa. Untuk orang tua, ada LKS, video Google Drive, shuttlecock, raket, dan net modifikasi. Di sini saya melakukan dua penilaian yaitu guru dan orang tua. Untuk keterangan guru, penilaian praktek pukulan lob bulu tangkis dilakukan oleh guru olahraga, guru olahraga dengan dibantu pihak sekolah. Penilaian praktek menggunakan rubrik penilaian dengan beberapa indikator penting dari teknik pukulan lob. Guru menggunakan aset lapangan bulu tangkis yang ada di sekolah, lengkap dengan raket, net, dan shuttlecock. Untuk menilai kemampuan pengetahuan atau kognitif dari siswa, guru menggunakan LKS yang tersedia. Soal-soal yang terdapat di LKS akan dikerjakan oleh murid, dikoreksi, dan diambil nilai oleh guru. Untuk keterangan yang orang tua atau wali murid bertugas untuk melakukan pengawasan latihan yang dilakukan di rumah masing-masing. Menggunakan net modifikasi seperti menggunakan tali atau rafia dan sejenisnya. Serta pengisian LKPD yang berisi kegiatan latihan pukulan lob, bulu tangkis sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan murid. Sebagai bukti telah melakukan pengawasan dan pengisian, dalam prosesnya harus direkam dan hasil rekamannya diunggah pada Google Drive untuk dikumpulkan dan dinilai oleh guru tersebut. Untuk tujuan pembelajaran atau TP, yaitu peserta didik mampu melakukan teknik dasar pukulan lob dalam permainan bulu tangkis dengan benar, menunjukkan sikap sportif dan tanggung jawab selama kegiatan, serta memanfaatkan aset pembelajaran yang tersedia di sekolah dan rumah. Untuk selanjutnya yaitu kisi-kisi penilaian. Kisi-kisi penilaian tersebut ini untuk memandu jalannya penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Yang pertama ada konsep, yaitu teknik pukulan lob. Untuk indikatornya yaitu shuttlecock. Indikatornya yang pertama yaitu shuttlecock melambung tinggi ke atas menuju belakang lapangan lawan. Gerakan ini berada pada setelah impact dari cock kepada raket tersebut. Yang selanjutnya yaitu shuttlecock jatuh di antara garis belakang lawan. Untuk gerakan ini adalah setelah impact dari perkenaan shuttlecock pada perkenaan raket. Lengan lurus pada saat perkenaan shuttlecock dengan raket. Gerakan ini dilakukan pada saat gerakan
pada saat shuttlecock terkena raket atau pada saat memukul. Yang selanjutnya, kaki kiri berada di depan pada saat akan memukul shuttlecock. Dari sini kita bisa lihat bahwasannya gerakan ini dilakukan pada sebelum akan memukul shuttlecock. Dijelaskan adanya kaki kiri berada di depan pada saat akan memukul shuttlecock. Berarti sebelum memukul shuttlecock. Yang selanjutnya, pada saat perkenaan shuttlecock dengan raket, impact berada di belakang kepala. Berarti pada saat perkenaan shuttlecock dengan raket berada di belakang kepala. Shuttlecock tersebut sebelum dipukul harus berada di belakang kepala untuk melakukan pukulan lob. Setelah itu konsep yang kedua yaitu LKPD. Indikatornya mengerjakan soal melalui lembar kerja peserta didik. Siswa mengerjakan soal yang berjumlah 10, satu soal diberi skor 10. Skor maksimal adalah 100. Mengerjakan soal terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Untuk total skor pada semua sesi dari 3 sesi tersebut yaitu 300 skor. Untuk prosedur penilaiannya, yang pertama guru memimpin doa terlebih dahulu agar dipermudah untuk penilaian tersebut. Setelah itu, siswa melakukan pemanasan dan dipimpin oleh guru. Pemanasan tersebut melalui pemanasan dinamis dan pemanasan statis. Setelah itu, siswa dipanggil sesuai nomor absen 1 sampai 30 dan melakukan tes pukulan lob, bulu tangkis dengan kesempatan 5 kali. Salah satu siswa yang tergolong bisa dalam kategori bulu tangkis, berarti salah satu siswa tersebut memberikan umpan kepada siswa yang melakukan tes. Siswa yang tergolong bisa tersebut melakukan umpan pukulan lob kepada siswa yang akan melakukan tes tersebut. Setelah itu, guru menilai tes tersebut dengan cara melihat indikator kisi-kisi dan mengisi rubrik penilaian dengan cara jika siswa melakukan salah satu konsep, guru mencentang atau menceklis pada rubrik penilaian tersebut sampai dengan 5 kali percobaan. Untuk tesnya dilakukan sampai siswa yang terakhir dan guru memimpin doa sebelum kelas ditutup. Pada pertemuan berikutnya, siswa mengerjakan soal melalui lembar kerja atau LKPD peserta didik yang diberikan oleh guru dan dinilai oleh guru juga. Yang nantinya siswa mendapat skor dari soal tersebut. Untuk rujukan saya yaitu Nurlindayani, N. Rashid, dan Santi. Penerapan asset-based thinking dalam kepemimpinan instruksional sekolah penggerak. Nah, ini ada rubrik penilaian guru. Yang pertama, guru harus mengisi nama, misal namanya Raihan. Pada indikator pertama, shuttlecock melambung tinggi ke atas menuju lapangan lawan. Misal Raihan tersebut melakukan pukulan lob melambung tinggi ke atas menuju belakang lawan. Berarti siswa telah melakukan. Setelah melakukan yaitu harus diberikan centang. Nah, percobaan pertama, Raihan melakukan pukulan lob melambung tinggi ke atas menuju lapangan lawan. Indikator terpenuhi berarti dicentang. Untuk indikator kedua, shuttlecock jatuh di antara garis belakang lawan. Untuk keterangan ini, apakah Raihan shuttlecock tersebut yang dipukul olehnya jatuhnya apakah di garis belakang atau tidak? Jika berada di garis belakang, bisa langsung dicentang. Seperti ini. Yang ketiga, lengan harus lurus pada saat perkenaan shuttlecock dengan raket. Apakah Raihan
memenuhi syarat tersebut, jika tidak dicentang atau tidak diisi. Yang keempat, kaki kiri berada di depan pada saat akan memukul shuttlecock. Apakah Rehan melakukan indikator tersebut atau tidak? Jika melakukan, dicentang. Seperti itu. Yang terakhir, pada saat perkenaan shuttlecock dengan raket, impact berada di belakang kepala. Pada saat memukul, apakah shuttlecock yang menuju ke arah Rehan berada di belakang kepala atau tidak pada saat impact? Jika iya, dicentang. Sampai ke percobaan 5 kali. Dan selanjutnya ini adalah rubrik penilaian guru atau LKPD. Untuk prosedurnya, dari nilai tugas melalui LKPD dimasukkan ke format penilaian tugas 1-3. Jika semua sudah terisi, penugasan tersebut nilainya dijumlah dan dibagi dari jumlah penugasan. Misal ini prosedurnya yaitu guru mengisi nama Raihan. Untuk tugas pertama misal skornya 90. Dari mana asal 90? Guru memberikan soal 10 soal. Satu soalnya berisi 10 skor. Berarti kalau 90 berarti benar soal yang dijawab oleh Rehan yaitu 9, satunya salah. Untuk tugas 2 juga sama seperti itu. Guru memberikan 10 soal yang berbeda tetap misal 80. Berarti jawaban yang benar dari soal Rehan yaitu 8 soal. Untuk 3 yaitu tugas 3 sama mengerjakan soal misal dapatnya 100. Berarti 10 soal yang Raihan kerjakan yaitu benar semua atau tidak ada yang salah. Begitu. Nah, untuk mengetahui rekap tugas tersebut, guru harus menjumlahkan 90 tambah 80 tambah 100 tambah 100 dibagi 3. Bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 sesi mengerjakan LKPD. Setelah itu keluar dari jumlah. Setelah itu keluar jumlahnya lalu ditulis. Seperti itu. Lanjut untuk penilaian orang tua. Yang selanjutnya yaitu penilaian orang tua. Ini dilakukan di rumah masing-masing dan diawasi oleh orang tua. Yang pertama harus mengisi nama Raihan, kelas 6, nomor absen misal 20. Nah, orang tua, nama orang tua. Nah, di sini misal namanya Pak Adi. Tugasnya Pak Adi tersebut harus mengawasi Raihan untuk melakukan penilaian di rumah atau latihan di rumah. Ada 3 indikator. Yang pertama, siswa melakukan pukulan lob pada dinding selama 1 menit. Apakah melakukan atau tidak? Jika melakukan, dicentang. Misal centang. Untuk yang kedua, siswa melakukan pukulan lob ke atas tinggi-tingginya selama 1 menit. Berarti tujuannya untuk melambung-lambungkan bola. Jika melakukan, dicentang. Yang ketiga, siswa melakukan pukulan lob dengan umpan dari orang tua. Ini bertujuan untuk memaksimalkan pukulan lob. Ini bisa menggunakan net modifikasi tadi.
apakah melakukan atau tidak. Jika misal tidak melakukan, dicentang yang kolom tidak melakukan. Seperti itu. Untuk keterangannya, orang tua memberikan centang pada kolom melakukan atau tidak melakukan. Setiap indikator dibuktikan dengan video yang diupload di Google Drive. Dalam video, orang tua atau wali harus mendampingi dan mengawasi jalannya latihan siswa. Pada indikator 1 berarti ini diberikan nilai 30 jika melakukan 30 jika melakukan. Indikator 2 diberikan nilai 30 jika melakukan. Indikator 3 diberikan 40, total skor 100. Misal, ini kan Raihan melakukannya hanya 2 indikator, 1 dan 2. Berarti 30 tambah 30 dikurangi 40. Kenapa dikurangi 40? Karena Raihan tidak melakukan indikator yang ketiga, yang siswa melakukan pukulan lob dengan umpan dari teman atau orang tuanya. Berarti 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Skor 20 poin. Itu. Untuk yang terakhir, rubrik total hasil penilaian. Nah, ini untuk mengarah ke grading untuk diambil grade. Raihan. Penilaian pukulan lob tadi, misal 100. Untuk nilai LKPD terus berarti 270. Nilai orang tua tadi 20 poin. Total skor semuanya 390. Guru masukkan nilai dari semua penilaian dari rubrik yang telah ditentukan dan nantinya muncul total skor yang diperoleh untuk dijadikan grading. Itulah dari tugas saya yang saya kerjakan tentang rubrik penilaian pukulan lob, permainan bulu tangkis, dan aset yang diberikan oleh sekolah. Saya rasa cukup. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.